Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie, dan seperti biasa di video ini saya akan membahas beberapa saham yang udah teman-teman request di grup Telegram Wisdom and Invest ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin sahamnya dibahas juga di sini, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram. Dan linknya udah saya share di bawah, teman-teman tinggal klik aja lalu langsung join. Memang tempatnya terbatas ya, jadi siapa cepat dia dapat. Dan sebelum mulai, saya disclaimer dulu, semua saham yang saya bahas di sini, tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silahkan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan share, juga subscribe. Di-share sih tentunya ya, supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya. Oke, kita akan segera mulai. Dan analisa untuk indeks kita nanti akan saya share di bagian belakang ya. Nah, tools yang saya pakai ini adalah tools dari Wisdom and Invest, dan ini toolsnya tuh bikinannya Wisdom and Invest. Dia ada banyak, chartnya ada banyak, screenernya juga ada banyak, jadi disesuaikan dengan masing-masing trader ya, tergantung kebutuhannya masing-masing trader. Jadi buat yang senang Fibonacci, itu ada chartnya di sini. Kalau ada yang suka dengan Ichimoku atau Bollinger Band, ini juga ada di sini. Jadi banyak banget, dan itu perlu teman-teman eksplor sendiri ya, bagi teman-teman yang sudah punya akses nih. Bagi teman-teman yang tertarik dan merasa bahwa tools ini tuh kepake banget sih, bermanfaat banget sih, dan keren banget, sebenarnya bisa teman-teman dapatkan dengan beragam cara. Salah satunya adalah dengan berlangganan, cara lainnya bisa didapatkan dengan secara gratis loh. Caranya cukup gampang, teman-teman tinggal buka aja rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Itu ada Sukor, ada NH Korindo, dan ada JUC. Nanti saya akan kasih tunjuk sedikit ya, aplikasinya dari aplikasi spot dari Sukor Sekuritas, tapi nanti di belakang aja. Kita akan masuk langsung ke pembahasannya saham Digi dulu nih, yang teman-teman request ya. Saham pertama adalah Digi. Dan chart yang saya pakai di sini ada 3 karena mewakili technical, foreign flow, dan tentunya si Hakaki. Chart favoritnya saya juga nih. Salah satu chart yang the best lah bagi kita ya. Nah, nanti saya akan share bagaimana cara menggunakan Hakakinya, terutama secara 5 menit, supaya kita bisa fast trading. Untuk si Digi ini adalah saham yang tidak liquid. Bisa dilihat ya dari total transaksi sebesar 3,8 miliar, rata-rata transaksinya juga di 4,17 miliar. Nah, ini yang liquid itu biasa di kisaran ya sebetulnya 4-5 miliar sih sudah oke ya. Cuma sayangnya si Digi ini dia udah ARB nih berhari-hari. Mudah-mudahan sih nggak ada teman-teman yang kena. Harusnya ya kalau di candle yang ini itu sudah menjadi sinyal untuk teman-teman keluar. Kenapa? Karena itu udah candle shooting star ya. Candlenya merupakan candle bearish, terutama dengan volume yang gede begini nih. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah exit seharusnya. Itu udah menjadi sinyal untuk exit segera. Karena khawatirnya ya seperti ini ya, kejadiannya dia bisa ARB berjilid-jilid. Untuk supportnya itu ada di area 66, tapi ini karena closingnya dia ketutup ARB di over, berarti teman-teman mesti menunggu sampai dia tidak ARB lagi. Jadi kalau ada yang nyangkut misalnya nih, mudah-mudahan bisa segera SOS. Untuk area resistnya ini di 83, 103, 111 ya. Kalau untuk entry ini tidak disarankan karena ini masih ARB juga, tunggu aja sampai ada dia tidak ARB lagi dan mulai terbentuk candle higher high, itu baru oke. Sekarang ini masih ARB jadi masih kurang oke, ini juga bukan saham yang liquid. Jadi tunggu aja ya. Kalau misalnya ada yang nyangkut mau nggak mau. Kecuali teman-teman mau exit langsung segera, artinya harus pasang langsung nanti jam 12 malam, langsung pasang sell dengan angka ARB-nya ya, jadi 73 closing, langsung dikurangin aja 7%, karena ARB sekarang kan 7%, kalau misalnya ada koma-koma, itu artinya teman-teman tinggal buletin ke atas aja. Nah, jadi Digi masih belum oke, foreign flow juga sudah jelas tidak ada, karena ini bukan saham yang liquid, dan untuk hak-haknya, ini kelihatannya sih tidak begitu valid ya, tidak valid, kenapa? Karena dia tidak mengikuti pergerakan harga, sehingga tidak bisa kita jadikan patokan.
Kita lanjut ke saham kedua yaitu Indi. Untuk Indi kita lihat ya, dia momentumnya melemah, dia masih bikin lower low sebetulnya, walaupun hari ini candle-nya candle hijau, tapi dia masih lower low ya. Di sini momentumnya melemah, pixelnya masih belum oke, dan candle-nya juga masih lower low. Memang ada ekor, mulai ada ekor-ekor di bawah sih, jadi mudah-mudahan sih dia bisa segera mantul. Coba kita tarik tren yang agak besarnya ya. Di sini udah patah tren juga ya sebetulnya. Kita gunakan area support. Coba, ini di area support juga sebetulnya, 2710. Kalau besok dia bikin lower low lagi, jadi support selanjutnya adalah 2600 ya, harga low hari ini. Artinya kalau besok dia jebol lagi 2600 masih belum oke dan masih bikin lower low, berarti dia berpotensi ke area sini di 2500. Ini. Ya, di area 2500 ya, itu ada support. Berarti masih ada potensi dia ke sana karena hari ini walaupun candle hijaunya juga volumenya kecil dan masih lower low. Jadi masih ada potensi dia bisa ke area 2500. Untuk yang udah entry, misalnya tadi ada yang entry ya, menggunakan tradingnya menggunakan area-area VWAP, jadi entry di VWAP atau under VWAP, lalu begitu dia naik ke atas VWAP, teman-teman bisa jualan sebetulnya. Dan untuk besok, lihat lagi besok. Karena kondisi marketnya lagi nggak enak begini, sebaiknya teman-teman hanya fast trading aja. Untuk resistnya, tadi kan support ya, 2710 support, 2600 support. Resistnya tentu harga high hari ini, atau closingnya ini di high juga sih. Enggak ya, harga high-nya 2730, dan di sebelah sini juga yang terdekat aja saya ambil ya, high-nya 2790, itu high-nya, dan 2910, ini juga harga high. Ini resist juga nih, 2910, 2790, 290, 2910, itu adalah area resistnya. Foreign flow-nya masih ada, HKK-nya masih belum bagus tuh, masih merah-merah juga. Next, BSSR. BSSR kita cek, dia belum ada momentum. Jadi masih belum oke, walaupun momentumnya sempat ini membaik ya. Dan dia lagi on support, mudah-mudahan sih mantul di area sini. BSSR 3470 itu adalah supportnya. 3470 itu support. Selama dia di atas 3470 masih ada potensi dia bisa ke area resist sini lagi ya. Sini udah mulai terbentuk yang warna ungu. Jadi ada potensi dia bergerak di area sana. Ini juga kalau misalnya momentumnya tidak ada, masih ada potensi juga dia bisa bergerak sideways. Sama dia nggak jebol sini nih. Berarti area sideways di area sini. Area sini dan sini. Kalau dia mantul, maka mudah-mudahan dia masih bisa balik ke area resist dari sideways-nya itu. Yaitu 3850, 3970. Kalau dia breakdown dari 3470, maka artinya dia akan menuju ke support yang di bawah ya. 3260, ada MA 200 juga nih. Jadi mudah-mudahan dia cukup strong di sana, bisa mantul di area sana. Foreign flow-nya masih ada. Foreign flow masih ada, jadi mudah-mudahan dia mantul. Ini juga ada gap di area sini, tapi ada gap belum tentu dia akan segera tertutup ya. Yang pasti dia harus break dari 4100-nya ini dulu, baru dia bisa berpotensi untuk menutup gap-nya. Ini dia harus bertahan dulu di atas 3470. Kalau dia mantul, maka mudah-mudahan dia bisa balik nih ke area 4100. Kalau 4100-nya break, baru dia berpotensi nutup gap. Jadi belum tentu gap itu langsung segera ditutup. Enggak, terutama kalau dia breakdown
disertai dengan volume yang besar ya. Biasanya itu menjadi runaway gap ya kalau nggak salah ya. Intinya kalau dia breakdown suatu support dengan volume yang cukup besar, ada kemungkinan gap-nya itu belum tentu akan ditutup. Secara kaki juga masih belum menarik untuk BSSR ini. And then kita ke PTBA. BSSR, PTBA. Untuk PTBA, momentumnya sih belum oke ya. Momentum belum oke, pixel juga belum oke. Cuma dia tidak membuat lower low nih. Jadi mudah-mudahan bertahan. Tapi secara trennya agak kurang oke ya. Waktu kemarin dia jebol di area sini itu sebetulnya jadi kurang bagus. Nah, coba kita cek supportnya. Support hari ini di harga low hari ini ya, low 3810, maka itu menjadi support. Selama dia tidak turun ke bawah 3810, artinya oke nih, mudah-mudahan dia bisa balik lagi ke atas. Nah, resistnya itu area support yang kemarin itu dia jebolin, dia breakdown, yaitu 4010. Sebelah sini, 4010, 4010. Karena waktu itu jebol, maka itu akan menjadi area resist juga. Dia harus bisa break dari sana dulu ya, kembali ke atas sana, baru oke lagi nih. So far, ini masih termasuk lower low. Ini high, ini lower high, ini adalah low, dan ini lower low. Nah, dia harus mampu kembali dulu ke area sini, maka baru oke. Kalau enggak, artinya dia hanya akan ke sini, kejedot resist, lalu bisa aja dia akan kembali turun ke bawah ya, jadinya zigzag ke bawah. Maka teman-teman kalau untuk entry, wait and see aja dulu, atau pilih saham yang lain yang lagi jalan. Saat ini PTBA-nya pasti belum oke ya. Belum oke-oke banget nih. Tapi kalau ada yang entry, fast trading aja, menggunakan area VWAP mungkin, tadi ada yang entry, misalnya entry di bawah VWAP, dan sekarang kan kondisinya udah di atas VWAP ya. Ini VWAP 3860, low-nya 3810. Kalau mungkin tadi ada teman-teman yang entry atau kemarin entry, maka fast trading aja. Kalau udah cuan, kabur dulu, taking profit dulu. Foreign flow-nya masih belum oke-oke banget. Walaupun kemarin sempat ada foreign flow, tapi yang kita lihat itu secara rata-rata, yaitu yang berwarna garis abu ini. Secara rata-rata nih memang dia sudah mulai jualan ya, sebelum waktu dia mau dividen, itu udah mulai jualan tuh si asingnya. Ini di area-area bawah dia mulai akumulasi lagi. Support-supportnya di area sini ya, ini ada area demand lagi, yaitu 3560 sampai 3660. Kakinya sih ini karena kemarin tinggi, ini masih cukup oke. Tapi tetap kita utamakan adalah price action ya. Price action itu adalah pergerakan harganya. Jadi kalau pergerakan harganya masih bikin lower low, itu tetap artinya kurang oke. Walaupun ada yang akumulasi. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan dengan portofolio kita, budgetnya kita. Kalau misalnya asing mungkin dia bisa akumulasinya cukup panjang. Mereka view-nya panjang, bisa bertahun-tahun mungkin ya. Sedangkan kalau kita sebagai trader, ya itu biasanya view-nya kan tentu lebih pendek. Hanya beberapa hari ataupun beberapa minggu. Berbeda dengan investor ya. Jadi saya di sini berbicara bukan sebagai investor, karena saya juga bukan investor. Saya adalah trader, dan bagi saya, untuk trading itu adalah ketika price action-nya bagus. Jadi kalau tidak memberikan profit, maka itu tidak oke. Oke, selanjutnya Chen. Saham selanjutnya Chen. Kita lihat momentumnya belum oke. Dia lagi on support memang. Di sini ada support ya. Tapi kalau breakdown lagi maka tidak oke. Artinya dia akan ke area sini ini. Di sekitar 160.
Ini lagi on support, mudah-mudahan sih mantul, tapi kalau dia tidak mantul maka tidak oke. Dari volumenya sih masih belum bagus ya. Kenapa? Karena dari transaksinya sepi nih. Total transaksi di bawah 1 miliar. Dan rata-rata transaksinya juga hanya 2 miliar. Itu cukup sepi sih menurut saya. Nggak seperti yang di sini nih, volumenya semakin meningkat, itu pasti liquid dan harganya membentuk, price action-nya membentuk higher high. Pergerakan harganya bagus saat itu. Saat ini sih tidak oke. Dia masih begini ya. Kalau jebol, artinya ada potensi akan ke bawah. Dan ini akan menjadi area resist yang kuat. Maka kalau ada yang nyangkut misalnya, sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit kalau dia breakdown. Tapi kalau baru mau entry, ini tidak oke. Saran saya cari aja saham lain yang menarik untuk di entry. Support angkanya ya, hari ini low 177, itu menjadi support. Kalau misalnya dia besok turun lagi ke bawah 177, artinya dia bikin new low lagi, itu tidak oke. Artinya dia berpotensi ke area 160. Untuk resistnya di 192, 196, sampai 210. Jadi kalau seandainya, ini kan masih berupa titik pink nih, momentumnya. Jadi masih ada potensi dia bisa sideways. Kalau dia bertahan di sini, dia mantul, maka artinya masih ada potensi ya, dia bisa ke area sini lagi. Bisa testing resist 210-nya lagi. Foreign flow tidak ada, dan HKT juga tidak menarik. Next, WINR. WINR, ARB ya. Kemarin bagus. Nah, memang kondisi market lagi seperti ini, biasanya untuk fast trading aja. Jadi cuan kabur dulu. Kalau enggak nanti malah kena gebuk ya. Malah dicopet, mau nyopet malah dicopet. Untuk WINR masih belum oke. Masih belum oke. Di sini dia ada ekor di atas 2 kali nih. Dia tidak bisa break dari high yang kemarin ya, 119. 119 dia gagal, akhirnya dia closingnya malah ARB. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang nyangkut, tapi kalaupun nyangkut, maka ya usahakan untuk segera exit ya. Kalau enggak nanti dibawa turun lagi nih. Di low-nya 91 kemarin menjadi support 91. Kalau dia bikin low lagi, dia jebol dari 91, ini memang jadinya tidak oke banget ya. Dia masih zigzag ke bawah terus. Artinya dia terus bikin lower, bukan ATH tapi jadinya ATL, all time low. Jadi hati-hati untuk si WINR, terutama ini baru saham baru IPO. Untuk foreign flow, ini karena baru IPO, jadi kita nggak bisa sebagai patokan ya, karena asingnya di sini memang ada sih terlihat asing, hijau-hijau, tapi asingnya apakah dia invest atau bagaimana kan kita nggak tahu. Jadi kita sebagai trader, ini saya menjawab sebagai trader ya, bukan sebagai investor. Sebagai trader kita utamakan adalah price action. Price action itu pergerakan harga. Untuk HKHKI ini karena juga sahamnya masih baru dan kelihatannya tidak valid amat ya. Ini memang hijau semua, tapi apakah dia pergerakannya mengikuti harga? Karena tidak mengikuti, kita tidak bisa menjadikan itu sebagai patokan. Untuk WINR sudah support 91 ya. And then WIRG. Kita cek WIRG-nya juga new low lagi. Ini memang udah tidak oke ya menurut saya. Dia udah breakdown. Di sini ada support kemarin 725 dan dia ternyata breakdown. Artinya dia bikin new low lagi, dia akan bergerak zigzag ke bawah. Masih tidak oke. Untuk yang mau entry ini tidak oke. Bagi yang nyangkut, kita tidak bisa ini ya. Maksudnya kalau yang nyangkut ya sebisa mungkin si exit. Kalau misalnya dia ada naik ke area resist 725, ini kan support yang tadinya support kuat, dia malah jebol, akhirnya dia akan menjadi resist yang kuat. Maka mungkin teman-teman bisa SOS kalau seandainya dia naik.
Resist selanjutnya, ini resist yang pertama 725, 771, ini garis win line juga akan menjadi resist, 830 juga akan menjadi resist. Selama dia belum bikin higher high, ini kan dia sebenarnya masih bikin ini high, ini lower high, ini lower high ya. Ini low, lower low, dan lower low. Selama dia tidak membentuk begini, maka masih belum oke untuk si WYRG ini. Foreign flow-nya nggak ada, itu kelihatannya buy, sell. Jadi tidak oke, belum oke juga, tidak ada foreign ya. HKK-nya juga tidak oke. Yang baru mau entry, mendingan jangan, karena secara price action tidak oke. Tunggu aja sampai price action-nya sudah bagus, dia ada tanda-tanda reversal, maka teman-teman baru entry kembali. Next ada Pegas. Pegas hari ini naik ya. Oke, untuk Pegas momentumnya sebetulnya masih belum oke, tapi hari ini candle-nya bagus sih dengan volume yang cukup oke lah di atas rata-rata, tapi nggak seluar biasa yang ini ya. Tuh, kelihatan ya volumenya luar biasa. Dan dia pas di area resist. Ini juga ada area resistnya di sini, yang tadinya support dijebolin, maka itu akan menjadi resist. Kalaupun dia naik, mungkin masih bisa naik sekitar satu candle lagi. Yaitu di area, ini area berapa ya? 1775. 1775 itu resistnya. 1775. Yang ini juga menjadi resist 1825. Kalau dia mampu break dari sini 1825, ini baru menarik lagi nih. Kalau momentum sih masih belum oke ya. Jadi karena dia belum ada momentum, maka setiap kenaikan sebaiknya sih teman-teman usahakan untuk SOS. Seandainya misalnya ada yang nyangkut, maka gunakan momen ini untuk SOS. Itu sih saran saya. Terutama untuk teman-teman yang mungkin entry-nya kebanyakan ya. Nanti ketika dia turun lagi, koreksi lagi, baru teman-teman bisa buy lagi. Foreign flow-nya sih masih bagus. Ini juga masih ada gap ya. Masih ada gap. Mudah-mudahan gap-nya ditutup. Gap-nya itu di 1760. Harga low-nya ini 1760. Tapi kalau kita ambil rata-rata di area yang sering disentuh itu 1775. Kaki-nya masih menarik. Jadi mudah-mudahan dia bisa ke 1775 atau bahkan ke 1825-nya di testing lagi. Kalau dia berhasil closing di atas ini 1825 itu baru oke. Kalau dia breakout 1825 maka sebenarnya menarik banget ya. Bahkan kalau teman-teman ada yang baru mau entry, kalau dia breakout dengan volume maka teman-teman bisa entry ikutan sebetulnya. Kita cek ke dalam 5 menitnya untuk si Pegas ini, karena HKK-nya hari ini bagus banget ya. Kita lihat, ini ada spike-nya, ini frekuensi spike di 5 menit, dan chart ini bisa request, teman-teman request setiap saat loh, dan live. Jadi misalnya lagi jam trading, lalu teman-teman ngelihat, ih Pegas naik nih, beneran naik gak ya? Bagus gak ya? Nah, bisa lihat di sini, ini spike-nya semakin dia tinggi, semakin dia tajam, itu semakin oke. Jadi kadang ada spike yang kecil begini ya, itu tidak begitu luar biasa. Yang luar biasa itu yang spike-nya semakin tinggi. Dan dikonfirmasi dengan adanya action HK-nya. Ini adalah HK yang hijau-hijau itu HK. Ini masih oke, so far di 5 menitnya belum ada buangan, maka berpotensi ya besok dia bisa melanjutkan ke atas. Ini ada resistnya nih, 1750, kalau di daily yang tadi saya mention 1775 atau bahkan ke area 1825-nya lagi. Moga-moga besok bisa ke area sana. And then Harum. Haki Harum. Tadi Pegas saya belum mention supportnya ya. Untuk supportnya kita gunakan aja harga low hari ini. Supportnya si Pegas yaitu di 1630 tentunya. Selama dia di atas 1630 itu masih menarik. And then Harum.
Harum sebetulnya agak kurang oke. Ini memang lagi di support sih. Kalau teman-teman yang mau spek buy itu silahkan. Tapi kalau dia sampai breakdown, maka jangan lupa untuk disiplin juga. Ini area support. Moga-moga sih mantul, dia bertahan dan mantul ke area resist 2115. Di sini juga ada resist garis win line 2225. Jangan lupa dibuletin sesuai dengan fraksi atau bahkan ke area sini nih di 24 berapa nih? 24 lebih itu area resistnya. 24 2410. 2410 sampai 2470 itu area resist di sebelah sini. Jadi mudah-mudahan dia mantul, dia kembali lagi ke atas. Untuk resist terdekat, tentu kita gunakan low dan high hari ini. Low hari ini 1960 maka menjadi supportnya. Selama dia di atas 1960 masih oke, artinya dia belum bikin new low. Dan high-nya 2070 yang besok dia harus break-in baru cantik. Dan jadi 2070 itu adalah resistnya. Resist selanjutnya ya yang di sini ya 2115 dan 2230 dan 2400, 2410 sampai 2470. Ini lagi di area support. Untuk foreign flow-nya sih secara rata-rata masih naik ya. Tapi tetap kita harus utamakan pergerakan harga. Teman-teman harus ingat itu. Jadi pergerakan harganya yang kita utamakan, baru bandarmologinya mengikuti atau mendukung. HKG sih belum oke. And next setelah harum ada MDLN. MDLN hari ini berbentuk doji. Okay. Candle doji ini menandakan kalau seller dan buyernya seimbang. Jadi masih harus menunggu ya, melihat besok bagaimana. Kita gunakan supportnya di sini. Nggak ada garis win sebagai support, yaitu 103. Selama dia di atas garis win, ini masih oke. Kalau entry-nya itu sebetulnya sudah sejak segitiga hijau ya, dan spekulatif buy. Nggak spekulatif loh. Saat muncul segitiga hijau ini, pixelnya hijau-hijau dan ada momentum yang menanjak. Jadi entry-nya ya paling nggak di area sini lah ya, kalau misalnya terlambat entry. Jadi floating profit itu sekitar 55,4%. Harusnya masih floating. Kalau terlambat ya berarti sekitar 30-an persen ya, 20-30% itu ada. Jangan lupa pasang trailing stop bagi teman-teman yang udah punya. Trailing stop-nya bisa menggunakan garis win line nih, karena kalau dia jebol ke bawah garis win line jadinya tidak oke. 103 itu win line-nya, kalau dia jebol berarti akan ke support selanjutnya yaitu 98. Resistnya kita bisa gunakan harga high hari ini, yaitu 113. Kalau dia break dari 113, artinya dia bikin higher high, itu cukup menarik. Mudah-mudahan dia bisa balik nih ke area 120 sampai 130. Foreign flow tidak ada, ini nggak begitu liquid ya, liquid juga sih. Cuma foreign flow-nya nggak ada nih untuk MDLN. Kita cek HKQ-nya. HKQ-nya masih belum begitu oke. Next ada Arto. Untuk Arto, ini memang ada momentum, tapi dia masih ada resist downtrend ya. Jadi teman-teman harus watch out kalau dia tidak mampu break dari resist, misalnya udah ada yang entry, udah ada yang cuan, maka jangan lupa untuk taking profit. Walaupun dia ada momentum, akan lebih oke kalau dia sudah breakout. Kalau breakout baru menarik, ada potensi dia bisa ke area 13 ribuan lagi. Ini kalau nggak salah saya udah pernah analisa juga ya si Arto ini. Foreign flow-nya sih oke, tapi ingat, kalau pergerakan harganya tidak mengikuti foreign flow, maka foreign flow-nya artinya tidak bisa menjadi patokan. Kita nggak bisa gunakan itu sebagai analisa kita. Kita tetap analisanya utamakan adalah price action. Dan HKQ juga belum menarik ya. Untuk si Arto ini, kalau nggak salah saya pernah share trading view-nya. Jadi teman-teman bisa ngelihat view long term-nya. Ini secara weekly nih.
Dia memang mantul di area Fibo. Nah, tapi waktu itu kan dia breakdown di sini nih. Ini support kuat juga. Maka itu menjadi resist kuat untuk si Arto ya. Hanya kalau dia breakout dari itu baru oke. Breakout itu resistnya adalah harga high yang kemarin itu 9375. 9375 yang ini ya, 9375. Jadi dia harus break dulu dari 9375 baru, dan harus bertahan, bukan cuma break doang. Dia harus bikin higher high higher low. Jadi di sini low, di sini higher low, di sini high, di sini higher high. Dia harus bikin begini ya, baru oke. Dengan potensi dia akan kembali ke area 11.800. Itu support kuat tuh yang dijebolin, berarti akan menjadi resist kuat juga ya. Kalau teman-teman ada yang nyangkut, maka bisa gunakan area-area itu sebagai area untuk SOS. Kecuali dia berhasil break lagi dari resist kuatnya itu baru menarik. Kalau dia nggak bisa break, maka tidak oke. Kakaknya tadi belum menarik ya, masih belum oke juga. And then ESA juga sudah pernah saya bahas, dan saya pernah mention cara menggunakan stokastik karena si ESA itu memang masuk ke area oversold ya. ESA, coba kita cek ESA. Nah, si ESA ini dia memang ada foreign flow. Area supportnya sih sebelah sini nih. Saya ada analisa juga ini di sebelah sini. Di area 800-an ya. Selama si ESA ini, jadi kita yang ini digunakan, yang saya gunakan adalah chart MS atau MACD stokastik. Fungsinya apa? Untuk melihat saham-saham yang masuk ke area oversold atau jenuh jual. Nah, problemnya untuk saham-saham yang terus bergerak di area oversold itu cenderung adalah saham-saham yang strong downtrend. Jadi hati-hati ya cara penggunaan stokastik oversold. Hati-hati jangan sampai salah, karena nanti khawatirnya teman-teman entry malah di saham-saham yang strong downtrend seperti si ESA ini. Jadi ESA ini hanya akan menarik kalau dia sudah kembali stokastiknya ke atas 20. Jadi dia harus mampu dulu ya, naik ke atas 20. Kenapa harus ke atas 20? Karena stokastik itu ibarat kayak bensin, kayak power, kayak tenaga. Kalau dia nggak ada tenaganya, dia nggak bisa jalan juga. Jadi dia akan terus bikin lower low dan dia akan terus di bawah 20 situ. Jadi hati-hati ya cara penggunaan stokastik oversold. ESA ini baru bagus kalau dia sudah kembali ke atas 20 stokastiknya. Memang ada foreign flow, tapi yang seperti saya tadi bilang, bahwa kalau harganya tidak bergerak sesuai dengan foreign flow, artinya itu tidak bisa menjadi patokan. Kenapa? Ini karena saat dia harganya naik, foreign-nya malah jualan. Ini lagi turun, foreign-nya baru entry. Nah, mungkin nanti kalau naik, foreign-nya jualan. HKK juga masih jelek ya, masih belum oke, merah-merah-merah. ESA, saya sempat ada analisa juga. Si ESA ini target penurunannya adalah, ini 840, ada area support. Di sini juga area, ini support 840 berdasarkan Fibo. Dan ada support trend, tapi nggak menutup kemungkinan dia bisa ke area sini dulu nih. Di area sini. Area sini itu 800, jadi nggak menutup kemungkinan dia akan ke area 800. Kalau teman-teman pingin bottom fishing, pingin entry ke saham sini, pertama caranya yaitu tadi ya, dengan stokastiknya ketika dia sudah naik ke 20 atau ketika candle-nya sudah membentuk higher high. Ada pembalikan arah, ada reversalnya, baru teman-teman entry. Kalau sekarang masih belum oke untuk entry, kalau yang nyangkut, teman-teman bisa pertimbangkan ya, tadi sudah saya mention area-area supportnya, bisa pertimbangkan mau exit di mana, atau menunggu dia mantul baru teman-teman SOS. Area 1055 yang tadinya support, dia jebolin, maka itu akan menjadi resist yang cukup kuat. Sekaligus itu pasti nanti jatuhnya akan menjadi resist trend. Di sebelah sini, tuh, ini akan menjadi resist trend. Sehingga di area 1055 itu akan bisa menjadi area teman-teman untuk SOS ya. Belum tentu kena ya. Jadi mendekati aja, kadang-kadang dia tidak menyentuh, mungkin 10.40 aja atau 10.30 habis itu dia balik turun. Jadi nggak menjamin dia akan sentuh 10.55. Teman-teman bisa kurang lebih di cicil aja kalau misalnya mau jual ya.
And next DRMA. Kita cek DRMA-nya. DRMA volumenya cukup oke lah, tapi dia masih sideway nih. Sideway-nya cukup besar areanya, yaitu di area sebelah sini ya. Major trendnya sideway, dia memang ada momentum, tapi lagi di area resist. Jadi dia harus break dulu, closing di atas ini, dan masih bikin higher high, baru itu bagus. So far ini belum, kalau mau spekulatif sih silakan ya, karena dia lagi di area support juga. Supportnya yaitu 595, 585, ada garis wing juga. Jadi dia beberapa kali jebol garis wing, tapi berhasil closing di atas garis wing. Ini masih oke. Resistnya di 640. Selama dia tidak mampu closing dan bertahan di atas 640 masih belum oke nih. Itu resist, supportnya sudah. Kalau breakdown 585 jadi tidak oke ya, berpotensi ke area 540 atau bahkan ke low yang kemarin nih. Di area berapa tuh? DRMA. Di 540. Salah nih. 500. Itu di 500. Foreign flow ada, tapi baru sedikit ya. Baru sedikit, dan kalau foreign flow-nya ini tidak bergerak sesuai dengan pergerakan harga, maka ingat, tidak bisa menjadi patokan. Tetap patokannya utamakan adalah price action. HKQ-nya juga naik. Nah, khawatirnya HKQ-nya kalau misalnya tidak sesuai juga dengan pergerakan harga, ya berarti ada potensi mungkin cuma tuker-tukeran barang nih. Jadi tetap ya, kita utamakan adalah price action. Kalau dia breakout sih menarik, karena nih sideway-nya udah cukup lumayan ya. Harga high 730. Ini belum lama juga nih, sahamnya baru IPO. 730. Dia harus break 730 atau enggak minimal break dari high yang ini nih baru menarik. Baru ke area 730-nya. So far ini hanya untuk fast trading aja, tektokan aja, buy on support, sell on strength gitu ya. Karena dia masih sideway. Kalau saham sideway, maka beli di support, jual di resist. Atau udah cuan, jual dulu. DRMA udah, next ada GGRM. GGRM. Apakah jadwal dividennya sudah keluar untuk GGRM? Saya pribadi bukan dividen hunter, jadi biasanya kalau ada dividen saya malah tidak mau incar ya. Maksudnya begitu menjelang dividen malah harusnya waktunya untuk jualan. Ini RUPS 30 bulan 6. Akhir bulan ini baru RUPS. Jadi ditunggu aja, sementara ini masih sideway nih untuk GGRM-nya. Coba kita lihat ya, GGRM-nya sih masih sideway, dan foreign-nya ini lagi outflow nih. Jadi watch out ya. Support, area support 29.850 sampai 30.100. Yang di sini ya. Sampai 30.300 nih, ini area demand-nya. Karena dia lagi sideway ya, areanya hanya di area-area sana. Teman-teman bisa buy on support dan sell on strength. Cuma ini mungkin spread-nya nggak begitu gede ya, karena harganya mahal. 32, kalau misalnya 2.000 bagi 30.000, spread-nya sekitar 6%. Jadi potensi profitnya kalau teman-teman tektokan itu hanya sekitar 6%. Jadi terserah, kembali lagi ke teman-teman, kalau berharap dengan dividen, maksudnya berharap jadi entry dulu, menunggu menjelang dividen, mau jual, itu silakan. Tentu entry-nya di area support ya, karena teknikalnya dia masih bolak-balik di sana-sana aja. Supportnya yang tadi, di area 29 sekian, sampai 30.300 ya, resistnya 32.175. HKHQ belum oke. Foreign flow-nya outflow, jadi hati-hati untuk yang mau investasi. Coba kita lihat long term view-nya. Masih belum oke ya, secara long term-nya dia masih terus bikin low. Ini kalau break lagi bikin new low lagi jelek nih.
Sini area support, tapi kalau dia breakdown lagi itu jelek banget. Sebaiknya teman-teman disiplin ya. Ini masih belum oke kalau dia breakdown. Tapi kalau dia bertahan sih oke. Next, setelah GGRM ada friend. Friend juga masih bolak-balik nih. Untuk friend, area supportnya, hari ini sih dia udah nggak bikin new low ya. Low-nya di 79, dia mampu bertahan. Yang spekulatif di 79, maka silakan, moga-moga sih besok break-nya dia harus break high hari ini nih, high hari ini 83. Selama dia tidak break ya, maka berpotensi sideways. Ini agak lemot ya, jadi seperti di sini ini lama nih, lumayan dia cuma bolak-balik area sana doang. Jadi bisa aja ini akan bolak-balik 79, 83, 84. 79, 83, 84. Dia akan bergerak di area sana aja. Dan karena pergerakan transaksinya juga terlalu tebal ya kanan kirinya, berarti kalau untuk copet juga agak kurang sih menurut saya. Karena kalau kita mau copet kan kita harapannya pergerakannya yang cepat. Kalau ini kan agak lambat. Jadi untuk friend ini teman-teman harus agak sabar. Kalau mau akumulasi ya 79, 77 sampai area sini. Berapa tuh? 71. Karena dia masih sideways secara majornya. Walaupun ada akumulasi asing, tapi ingat asing itu kan long term view. Dan kalau pergerakannya tidak searah dengan pergerakan harga ya kita tetap utamakan adalah pergerakan harganya dulu. Mudah-mudahan sih bisa mencapai ke 100 ya. Kalau salah, dia kan ada apa sih itu di 100. Jadi moga-moga dia ke 100. Tapi ke 100 ya kapan kita kan nggak tahu. Maka kita harus utamakan pergerakan harganya. Oke, itu saham ke-15. Jadi udah semuanya saham yang teman-teman request di grup Telegram. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa menentukan langkah selanjutnya ya. Silakan dianalisa ulang ya kalau misalnya teman-teman merasa, karena saya nggak tahu nih posisinya teman-teman itu lagi mau entry, lagi nyangkut, atau lagi udah cuan. Nah, saya nggak tahu, mungkin yang nonton juga posisinya berbeda-beda. Silakan teman-teman sesuaikan dengan trading plan-nya masing-masing ya. Lalu kita masuk ke pembahasan composite. Nah, kita akan lihat kondisi indeks dan pergerakannya itu bagaimana. Juga saya ada sedikit pengumuman. Jadi saya nanti akan ada live Instagram ya, Instagram dengan Sukor Sekuritas di hari Jumat ini tanggal 17 Juni 2030 tanggal 9. Dan di sana saya akan membahas frekuensi analyzer for fast trading. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir di sana. Terima kasih kalau yang bisa hadir dan thank you untuk dukungannya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di hari Jumat nanti. Oke. Flyernya itu belum jadi. Jadi ini cuma sekedar saya mention aja, nanti kalau udah ada resmi flyernya akan saya share ke teman-teman. Ingat ya, hari Jumat 17 Juni 2030 temanya adalah frekuensi analyzer for fast trading. Oke, dan composite kita cek foreign flow-nya. Kita cek foreign flow-nya. Bentar ya, ada yang perlu saya share juga ke teman-teman. Saya ambilkan dulu. Oke. Nah, untuk foreign flow, ini sebenarnya sih masih ada foreign flow-nya. Dan untuk momentumnya sebetulnya melemah. Hari ini memang hijau, cuma apakah dia hanya akan closing hanya dead bounce, dia akan tutup gap-nya dulu, lalu kembali turun, itu adalah pertanyaannya. Yang sesungguhnya ya, kita harus melihat kondisi marketnya ke depan bagaimana. Terutama dengan isu-isu, terutama dengan potensi-potensi, saya sebutnya potensi lah ya, terutama dengan potensi-potensi resesi yang bisa aja terjadi. Memang sih makro dan mikro bukan tempatnya saya, bukan keahlian saya, tapi saya hanya melihat berdasarkan chart aja ya. Saya akan menganalisa, akan share pandangan saya, dan ini akan saya share juga mungkin nanti di hari Jumat.
kalau nggak salah Kamis ya itu ada pengumuman lagi FOMC tentang yaitu Fed rate-nya itu. Kalau secara teknikal, jadi saya akan bahas ini dari segi teknikal ya. Kalau secara makro, saya hanya mendengar-dengar bahwa ya kenaikan inflasi yang luar biasa dan di beberapa negara sudah resesi. Jadi kemungkinan besar kita akan masuk ke resesi secara global nih. Ya dan itu udah banyak ya. Teman-teman bisa cek di mana-mana itu banyak banget senior-senior trader juga udah share. Bukan menebar fear ya, tapi hanya justru ini sebagai peluang buat teman-teman yang sudah raise cash. Jadi ini jangan sampai teman-teman tuh kelewatan momennya. Jadi bukannya menebar fear, tapi justru ingin memperlihatkan kepada teman-teman bahwa ini adalah sebuah opportunity gitu. Sebuah kesempatan, jangan sampai kelewatan lagi. Karena seperti kemarin ya, saat lagi COVID itu dia breakdown dan turun sampai ke bawah sini, kalau teman-teman kehilangan kesempatan itu, atau mungkin ada yang nyangkut dan tidak mau cut loss, maka sayang sekali teman-teman miss the golden moment. Harusnya teman-teman bisa menikmati rally kenaikan yang tinggi begini gitu. Indeksnya aja naik berapa persen tuh. Dari sini ya ke sini ya sekitar 70% tuh. Bayangkan, indeksnya sudah naik, ini saya naikin sedikit lagi deh, 60-an%. Kalau kondisi sekarang ya berarti 60-an%. Sudah mengalami kenaikan setinggi itu. Kalau teman-teman kehilangan kesempatannya itu, maka sangat sayang sekali ya. Jadi tujuannya di share ini bukan untuk menebar fear, tapi untuk memberikan pandangan kepada teman-teman bahwa ini adalah sebuah opportunity yang jarang-jarang terjadi. Kapan-kapan lagi ya akan terjadi seperti ini. Kapan lagi Bitcoin bisa breakdown dan mungkin aja akan kembali ke area berapa? Di bawah 100.000 mungkin ya. Kita nggak pernah tahu. Oke, enough dengan koinnya, saya akan bahas untuk area-area. Jadi di komposit kita ini terlihat adanya bearish divergence. Di sini ya, kayak harganya mengalami kenaikan dan indikatornya sebetulnya tidak membuat higher high. Di sini pun sudah mulai bikin higher low. Dengan area supportnya untuk indeks itu di 67 sekian sampai 65. Dan ada potensi juga kalau dia breakdown dari area 65, maka dia akan menuju ke area sebelah sini ya, di area-area 6.000-an. Lalu ada lagi area 58 sekian ya, 57 sekian atau bahkan ke area 56. Ini area Fibo 0,5. 0,5 sampai 0,382. Itu berpotensi, mudah-mudahan sih bisa mantul di area-area sana nih. Sini ya, di 5.000-an. 5.800, 5.700, 5.600, nah di area sini lah. Kalau ini breakdown, maka berpotensi ke area sini. Kalau dia breakdown, maka sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk raise cash. Terutama perhatikan terus ya kondisi global kita tuh seperti apa. Oke. Dan untuk argumen, ini beberapa sih mungkin banyak yang berargumen bahwa tenang aja masih ada foreign flow-nya kok. Nah, saya mencoba menganalisa dari sisi teknikal aja ya, bahwa saat 2008 dan terjadi yang garis ini adalah grafik dari IHSG kita, yang merah ini adalah grafik dari foreign flow. Dan saat terjadi resesi di 2008 ya, foreign flow-nya masih naik. Karena mungkin foreign itu long term ya view-nya. Bukan berarti jelek, bukan berarti nggak naik. Toh indeks kita mencetak all time high terus. Nah, tapi kita akan kehilangan momen itu. Kita akan kehilangan untuk serok di bawah gitu. Jadi kalau seandainya, dan sedangkan sebenarnya ya, walaupun resesi itu terjadi, foreign-nya masih ada. Di sini foreign-nya sebetulnya sudah sangat berkurang sekali gitu. Jadi walaupun dalam di sini masih ada foreign, tidak menutup kemungkinan bahwa dia bisa aja jatuh. Tidak menutup kemungkinan ya. Itu pandangan saya untuk indeks, bukan untuk menakuti, tapi untuk teman-teman supaya bisa melihat ini sebagai sebuah opportunity. Dan saya akan share screener-nya, yaitu screener all time high dan screener minor ini.
Fungsinya apa? Supaya teman-teman melihat ada loh sebetulnya saham-saham yang tetap mencetak all time high dan bisa outperform dari indeks kita. Ini ada beberapa saham yaitu Bell. Tidak semua saham yang masuk sini artinya bagus ya. Jadi teman-teman tetap harus analisa kembali masing-masing sahamnya. Ini Bell lumayan enak. Lalu kalau film itu sempat saya analisa juga, itu udah saya share. Dan kalau Goto sih karena terlalu gede ya, big cap banget dia, berat banget dan liar banget sebenarnya dan sudah di atas harga IPO. Saya sih tidak menyarankan untuk si Goto. Ini tapi si enak ini menarik. Untuk Minervini juga, saham-saham Minervini adalah saham-saham yang sebetulnya dia di atas MA52 kalau nggak salah. Jadi bisa teman-teman cek juga di video saya tentang Minervini yang Finding Super Performance Stock itu membahas bukunya Minervini. Itu ada trend template dari Minervini dan ini adalah hasil beberapa saham yang masuk trend template-nya itu. Ini ada screenernya. Nah, tapi tidak berarti semua saham yang masuk sini artinya bagus ya. Minervini itu juga menggunakan sisi fundamental, sedangkan saya memang tidak begitu ahli di sana, jadi saya tidak bahas tentang fundamentalnya. Sebaiknya teman-teman cari aja sendiri, di manakah saham-saham yang menarik, yang mungkin fundamentalnya juga bagus. Maka mungkin teman-teman bisa long term di saham-saham tersebut. Nah, untuk saham-saham yang mau saya bahas ini enggak banyak sebetulnya, karena kondisi marketnya lagi seperti ini, takutnya nanti teman-teman malah salah pilih. Jadi saya akan, karena indeksnya lagi begini, sebetulnya saham-sahamnya untuk fast trading aja. Kalau yang ini sih cukup menarik sebetulnya ya, si Bell sama si Enak ini masih oke, masih menarik. Yang mau saya share adalah bagaimana teman-teman bisa fast trading menggunakan si frekuensi analyzer-nya. Nah, hari Jumat nanti saya juga akan bahas sih, cuma karena berupa Instagram Live mungkin kurang enak dilihat ya, kurang maksimal dari segi chart-nya. Jadi saya akan share di sini terlebih dulu, terutama untuk saham-saham yang top gainer nih, bisa teman-teman cek 5 menitannya. LAND 5. Sekali lagi, chart 5 menit ini untuk fast trading, jadi kondisi sekarang sama kondisi besok bisa berbeda. Tergantung situasi market. Jadi sebetulnya untuk si HKQ dan frekuensi analyzer 5 menit ini lebih oke kalau teman-teman gunakan secara jam trading, secara fast trading, jadi bukan setelah tutupan. Jadi harusnya pas lagi jam market, lagi jam trading, maka teman-teman gunakan. Selama masih oke, dan dia ada spike, dia udah ada action HK-nya, teman-teman bisa jump in, ikutan entry, dan selama masih bagus, tinggal digiring aja per 5 menitnya. Sini ya, untuk Siko 5 menit, di sini ada frekuensi spike-nya dan ada action HK-nya. Memang cepat banget mungkin ya. Biasanya bisa entry di area-area sini saat dia breakout. Ini memang ada nih tiba-tiba bantingan liar banget, tapi dia masih bertahan. Sekali lagi nih Siko-nya juga kayaknya nggak begitu liquid ya, jadi hanya untuk fast trading aja. Cuan kabur. Untuk LAND ini juga ini sempat ya ada spike dan ada action HK-nya di sebelah sini. Cuma ini udah jualan nih. Ini grafiknya udah semakin menurun, maka hati-hati. Jangan entry dulu. Jadi untuk kondisi besok, lihat lagi besok analisanya seperti apa. Untuk energi, ini masih bagus. Ini ada spike juga ya, dan ada action HK-nya. Moga-moga besok lanjut. Tapi ingat ini chart 5 menit, bukan chart daily. Jadi untuk 5 menit ini kita gunakan sebagai fast trading. BRMS juga masih bagus. Ini ada spike-nya di sebelah sini. Dan masih meningkat, masih oke. Moga-moga besok juga lanjut. Mudah-mudahan bisa all time high ya kayaknya ini deh. All time high. Ada screener 5 ATH juga nih. 5 ATH itu screener untuk saham-saham yang 5% mendekati all time high-nya. MRT, BMSR, BRMS bukan ya.
Bukan ATH, tapi berpotensi untuk break nih BRMS. Iya, bukan ATH. Oke. And next BP, BP-nya juga ada spike, cuma action HK-nya sih nggak gimana-gimana banget nih untuk si BP. Oke. Terus untuk aplikasi sekuritas, Spot ya, ini aplikasi dari Super Sekuritas, ini bisa teman-teman pakai untuk mencari, ini banyak nih fiturnya nih saya mau share ke teman-teman, sehingga kalau teman-teman buka rekening sekuritas, misalnya dari Sukor ataupun JUC, dan teman-teman transaksi di sana mencapai target transaksinya, sebenarnya teman-teman bisa mendapatkan tools dari Wisdom and Invest secara gratis. Jadi, oke banget manfaatnya ya. Jadi daripada teman-teman menyanyiakan transaksinya, kenapa tidak juga membuka rekening sekuritas bersama Wisdom and Invest dan menikmati fasilitas WIN atau Wisdom and Invest. Nah, ini BRMS contohnya. Ini ada stock summary untuk teman-teman ngecek broker summary ya. Buat teman-teman yang belum paham caranya bagaimana, ya itu bisa sebenarnya simpelnya seperti ini. Jadi broker summary itu kita membandingkan net buy dan net sell dari top 5. Top 5-nya kita lihat, kalau misalnya net buy-nya lebih besar daripada net sell, maka oke. Artinya bagus. Kalau misalnya net sell-nya lebih besar, maka kurang oke. Yang kita hitung adalah top 3 sampai top 5 ya, bukan seluruhnya. Lalu ada spot signal. Kita bisa lihat sinyal-sinyalnya secara live. Ini real time technical signal ya. Tuh lihat ada jam-jamnya tuh. Dan ada apa lagi? Ini ada banyak banget. Untuk advance order, ini bisa ya JTC order list. Jadi buat teman-teman yang mungkin stylenya swing dan harus pasang automatic order, ini udah ada. Lalu ada trailing stop-nya. Juga ini ada foreign flow, foreign activity ya. Bisa teman-teman cek di sini tanggal berapa sampai tanggal berapa, asing ada di mana gitu. Juga apalagi nih, ini banyak banget deh fitur-fiturnya, ini cuma salah satu fitur aja. Juga ada chart ya, bisa melalui trading view ya, luar biasa, keren banget nih chartnya, chart trading view. Jadi teman-teman oke banget untuk digunakan. And then quick order, tuh ini untuk ordernya. Juga misalnya teman-teman ada yang mau fast order, nih, tampilannya sama seperti salah satu broker yang itu ya. Nah, ini bisa teman-teman tinggal, kalau nggak salah diklik ya, kalau nggak salah ya. Tinggal diklik aja. Jadi lebih cepat untuk ordernya. Barangkali teman-teman ada yang fast trading, maka ini bisa digunakan. Apalagi nih, ada matrix order. Tuh. Terus ada quick order, matrix order, setting, stock card. Ini apa ya namanya, heat map. Ada yang sebutnya sebagai heat map. Ini indeksnya, indeks energi, indeks basic. Jadi teman-teman bisa ngelihat sektor-sektor apa aja yang lagi, misalnya sektor basic yang outperform tuh apa gitu. Misalnya sektor finance apa ya? Ini ada Arto, ada BJBR, BABP, Kasa. Jadi yang outperform di sektor-sektornya itu bisa teman-teman ngecek tuh. LAND, MTSM, and then spot signal tadi sudah ya, ada screener juga. Nah, scanner. Ini ada scannernya untuk teman-teman, ada scanner RSI. Ini scanner RSI-nya ada untuk mencari saham-saham yang below 20, RSI di bawah 20 dan RSI di atas 80. Juga ada golden and dead cross, ini bisa teman-teman gunakan ya scannernya. Ada yang golden cross, mau golden cross-nya MA apa sama apa, ini kita bisa atur. Mau dead cross itu juga bisa. Terus ada scanner candlestick, wah banyak banget deh. Misalnya mau cari apa, hanging man, hammer, shooting star tuh. Teman-teman bisa cari ya, dan fitur-fiturnya ini jadi luar biasa banget. Kalau yang ini sih fitur yang di desktop. Kalau yang di handphone juga ada, tapi hari ini mungkin saya waktunya terbatas, tidak bisa saya share semuanya. Mungkin next time ya, akan saya share beberapa fitur yang dari handphone nih. Oke,
Kurang lebih itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa toolsnya Wisdom and Invest ini keren banget dan saya pengen ngedapetin nih dengan gratis, gimana caranya? Gampang banget, teman-teman tinggal buka aja rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest ya. Ada JUC, ada Sukor, ada NH Korindo. Teman-teman tinggal dicoba dulu yang mana yang oke. Kalau oke, tinggal buka rekening. Semuanya sudah bisa online. Jadi prosesnya gampang banget ya. Kira-kira itu aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman bisa cuan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman sehat. Thank you ya.